Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalani hari-hari. Dan alhamdulillah hari ini tentunya Senin kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Hujah Aswaja. Insya Allah selama 1 jam ke depan bersama saya Putri Humairah menemani Anda. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu mengenai doa dalam perbedaan. Nah, lebih tepatnya kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, khususnya karena keberagaman yang dimiliki, salah satunya adalah keberagaman agama. Lantas banyak sekali sikap-sikap toleransi beragama yang harus kita perhatikan, juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kita, termasuk bagaimana dalam momen kedukaan kalau kita bertoleransi kepada umat beragama yang lain selain non-muslim, seperti apa sih sikap-sikap kita sebagai umat Islam. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama di studio TV 9 Nusantara, yaitu Ustadz Ahmad Syauqi, MSI. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz, Alhamdulillah ya? sehat. Biasa. Kita jumpa kembali ini di Hujah Aswaja. Kita membahas mengenai yang sempat viral beberapa waktu ini ya, begitu ya. Dan ini juga menjadi sorotan khusus, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang juga hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus, begitu ya. Nah, ini kita tidak menyoroti bagaimana di bidang politiknya ya, tidak begitu ya. Lantas kita menyoroti kita sebagai umat beragama Islam, khususnya di Hujah Aswaja ini, lantas bagaimana sih landasan atau dasar ketika kita hadir dalam momen berduka, begitu ya, pada umat non-muslim. Bagaimana pandangan atau pendapat dari Ustadz Syauqi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Jadi bicara masalah ini kan berawal dari hal yang viral ya. Betul. Ya. Yang dalam hal ini kita disclaimer, ini bukan tentang kita ngomongin Pak Jokowi ya, tapi dalam hal ini dari kejadian itu apa yang bisa kita kaji dan pelajaran bagi kita semuanya, terkhusus relasi antara kita yang muslim dengan non muslim. Lebih spesifik lagi dalam video atau berita beliau ketika kunjungan di Vatikan ya, kepada mendiang Paus Fransiskus ya, beliau kan berdoa gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi berdoa dengan menangadakan tangan, tangannya satu. Terus yang kedua, video beliau memberikan testimoni kesan. Di samping kesan mengenai beliau ya, itu nanti bisa dilihat di YouTube terkait beliau itu sosok yang seperti apa, yang memberikan warisan kesederhanaan, perdamaian dan lain sebagainya. Dan juga di akhir narasinya ada doanya juga. Baik. Ya, saya lihat itu ya, semoga beliau ya, kurang lebihnya seperti hidup kembali damai ya dalam pangkuan Tuhan yang Maha Kasih, kalau nggak salah. Nah, di sini bisa kita bahas ada dua hal. Yang pertama, bagaimana sih hukum mendoakan orang non-muslim. Satu. Terus yang kedua, bagaimana sih hukumnya kita takziah atau kita hadir di tempat duka ya, yang di dalam hal ini non-muslim. Nah, bicara masalah hukum doa bagi orang non-muslim, ini berbeda pendapat para ulama. Baik. Namun jumhurul ulama, mayoritas ulama mengharamkan itu. Hal ini berlandaskan kepada jelas secara tegas dalam surat Al-Taubah ayat 84 mengenai larangan sholat dan berdiri dalam rangka mendoakan orang yang, mohon maaf, kafir, artinya non-muslim, yang beda server keyakinan dengan kita. Itu jelas. Dan yang kedua adalah dalam surat At-Taubah ayat 113. Di situ asbabun nuzulnya pada waktu itu Rasulullah mendoakan paman tercintanya Abu Thalib
yang pada waktu itu ya dalam ajalnya beliau tidak mengucapkan syahadat atau ya iman lah. Nah, di situ Allah tegur dengan surat At-Taubah ayat 113 itu. Jadi itulah yang menjadi landasan ketidakbolehannya mendoakan non-muslim. Baik. Namun di situ ada pendapat yang membolehkan. Baik. Yang tidak boleh, yang membolehkan itu dilihat, jadi harus dirinci dulu apa konten doanya. Isi doanya Isi apa? doanya itu apa. Jadi nggak langsung digeneralisasi doa non-muslim itu haram gitu. Baik, baik. Ini Nah, ada sisi bolehnya nih. Sisi bolehnya kalau Ya, gitu. baik. Jadi membuka ruang ada sisi bolehnya kalau doa muslim kepada non muslim itu tidak mengenai hal yang sifatnya ukhrawi ataupun akidah, Seperti apa itu? mengenai keselamatan, Oke. kesuksesan atau hal-hal yang sifatnya keduniawian. Itu dibolehkan. Oke, baik, baik. Cuma memang saya bertanya gitu kalau masih hidup ya. Oke, ya. Hanya tadi dalam sesi obrolan dengan Mbak Putri, Iya. punya tetangga yang non muslim ya, ini ya sukses ya karena mungkin wisuda atau punya rumah baru, semoga rezekinya melimpah. Oke. Nggak apa-apa, Karena itu dari sisi duniawi begitu saya ya. duniawi ya, Baik, semoga selamat ya, punya ketika mudik semoga selamat ya, itu boleh. Cuma memang ketika kembali kepada video Pak Jokowi ini mengenai mendoakan yang sudah meninggal, Baik. ini saya bertanya gitu Oke. loh. Ini doa apa gitu? Karena tidak terekspos juga ya. Tidak doanya. terekspos juga. Baik. Tapi kalau umpamanya kita husnudzon saja, beliau berdoa umpama ya, ini nanti bisa konfirmasi. Ya semoga setelah ini tergantikan sosok paus yang juga membawa kedamaian. Oke. Itu masih dibolehkan. Baik, baik. Yang tidak boleh seandainya, semoga Allah mengampuni Paus Fransiskus, nah itu jelas tidak boleh. Baik, karena itu dari sisi ukhrawi begitu ya. Ukhrawi dan akidah, Dan akidah. dan itu sifatnya ibadah ya, sama kayak ini Mbak Putri. Doa kita di takbir ketiga dan keempat lah ya ketika sholat jenazah nih. Iya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan ranahnya ampunan dosa, terus rahmat. Nah, ijab bicara rahmat ini kan Rahman Rahimnya Allah kan, ketuhannya, dan di situ jelas beda servernya. Gitu. Nah itu maka itu jelas dilarang dalam agama. Begitu. Oke, wah itu ya luar biasa. Nah lantas ini kalau pandangan Islam mengenai kita sebagai umat Islam, tadi kan kalau mendoakan begitu ya, untuk menghadiri atau istilah kalau mungkin kita tahu adalah takziah kepada orang-orang yang non muslim, yang pastinya takziah ini mungkin saja kita hadir ke tempat atau ke tempat ibadah mereka begitu, tidak di rumahnya. Nah lantas bagaimana begitu ya Ustadz ya? Kita akan bahas lebih lanjut, kita kupas tuntas tentunya dalam Hujjah Aswaja. Tetaplah bersama kami di TV 9 Nusantara. Baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan Hujjah Aswaja di TV 9 Nusantara. Masih bersama saya Putri Khumairah dan juga Ustadz Ahmad Syauqi MSI, masih membahas mengenai doa dalam perbedaan. Kalau di segmen sebelumnya ya Ustadz ya, kita sudah membahas bagaimana hukum kita mendoakan sebagai umat muslim, mendoakan orang yang non muslim seperti itu ya. Jadi pandangannya adalah sebenarnya haram, tapi ada sisi bolehnya kalau kita melihat konten atau isi dari dalam berdoa itu, kalau misal itu bernuansa untuk keduniawian begitu ya Ustadz ya, keselamatan, untuk keselamatan, kesuksesan, kesehatan seperti itu. Nah Ustadz, kita membahas juga ini mengenai bagaimana kita kalau berkunjung atau dalam momen berduka ini untuk takziah atau apa ya, mengikuti proses pemakaman begitu untuk bagi saudara kita yang non muslim. Sebenarnya bagaimana Ustadz landasan dalam hukum Islam khususnya? Ya, sekali lagi takziah dalam motifnya atau niatnya untuk penghormatan, bela sungkawa atau dalam hal ini muamalah itu dibolehkan. Baik. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya dalam sunnah fi'liyahnya ya, hadis fi'liyahnya, beliau pernah berdiri
ketika jenazah orang Yahudi itu lewat. Dan juga waktu itu juga Rasulullah pernah mengucapkan bela sungkawa kepada seorang sahabat yang ibunya itu masih Nasrani. Baik. Nah, berlandaskan dari sini jelas Rasulullah tidak serta-merta menghindari hal itu. Ya, jadi dalam merah ini tadi yang ditanyakan oleh Mbak Putri mengenai bagaimana sih kita takziah atau berkunjung, bahkan mengucapkan bela sungkawa, maka itu diperbolehkan. Karena ini kan dalam hal muamalah. Baik. Jadi dalam kaidah fikih juga kan al aslu fil muamalah al ibahah illa ma dalla ad dalil ala tahrim. Jadi dalil asal dalam bab muamalah, hubungan interaksi manusia atau bersosial itu boleh apapun itu, kecuali ada hal-hal yang diharamkan. Ya, dan hal ini diharamkan apa ya, kaitannya dengan tadi itu akidah. Baik. Ya, yang takziah bela sungkawa, Pak, Bu, atas meninggalnya. Ya, semoga Anda diberikan ketabahan. Ya, saya bersaksi bahwasannya makanya bicara masalah almarhum sama almarhumah ini sangat hati-hati. Gimana ini? Nah, kalau saya pribadi, karena bicara masalah almarhum sama almarhumah dari kata rohimah ya, itu kan zatnya Allah. Ya kan, termasuk Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alangkah baiknya dihindari. Untuk penyebutan bagi umat non-muslim. Oke, baik. Almarhum, almarhumah. Itu dihindari. Ya, kan ada kan alternatif kata mendiang. Mendiang atau mungkin lebih kekinian rest and peace. Oke, baik. Gitu kan. Swargi langgeng. Ya, apapun itulah ya. Baik. Ya, menurut saya sangat menjaga ya. Karena kaitannya tadi itu dengan akidah, ketuhanan, benar-benar kita jaga, maka turunan dari itu kita harus betul-betul menghindari. Ya, termasuk penggunaan kata almarhum sama almarhumah. Meskipun itu serapan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kan asal katanya kan dari bahasa Arab, yang itu kalau dalam bahasa Arab ya aslul madahnya rohima yarhamu, ya kan, Rahman, Rahim itu kan Allah kan, spesifik pada Allah gitu, makanya lebih baik dihindari, gitu. Ya, nah, ini bisa menjadi tambahan ilmu nih bagi kita ya. Jadi jangan semata-mata kita sudah terbiasa mengatakan almarhum, almarhumah, niatnya begitu ya untuk orang yang sudah meninggal, ternyata berbeda maknanya begitu ya Ustadz ya. Meskipun itu masih diperselisihkan nanti, kan niatnya bukan bab akidah, tapi untuk menghindari kehati-hatian. Kan toh juga ada kok kata alternatif kok, iya kan? Ya, mendiang. Untuk mendiang bapak. Ya, mendiang bapak, gitu mendiang ibu, betul. Oke, baik. Kan poinnya itu sebenarnya nggak usah terlalu dalam. Intinya kita datang sebagai penghormatan, sudah sebenarnya. Nggak usah terlalu kita masuk dalam ranah ini nanti nasibnya gimana ini. Muslim terus kita mendoakan, tidak perlu. Baik. Dalam keyakinan kita, Inna dina indallahil Islam, itu harus kita yakini bahwasanya agama yang paling benar di sisi Allah dan harus kita yakini adalah Islam, yang lain itu tidak benar dalam akidah gitu. Baik. Kan prinsipnya kayak gitu. Kan tegas dalam konsep toleransi dalam surah Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin, gitu maksudnya. Untuk tadi menurut saya tips ya dan juga etika takziah kepada non muslim gitu. Itu ya tadi itu bela sungkawa, ya apapun bisa dilakukan gitu loh. Ucapan apapun selain ya ini kan berarti kan sesuatu yang tidak boleh ini kan sedikit gitu. Menghindari diksi-diksi, pilihan-pilihan kata yang mengarah kepada kesamaan, kecampur adukan antara akidah Islam dengan akidah yang lain. Maksud menurut kami adalah pemilihan diksi almarhum sama almarhumah. Nah ini bisa menjadi bentuk kehati-hatian kita semua begitu ya Ustadz ya, melihat kita juga hidup dengan keberagaman agama. Ya nggak mungkin kita juga saklek juga nggak mau diem aja begitu kalau Tata Izia. Takut salah misal gitu ya. Cukup dengan tadi ya sebagaimana redaksinya sudah disampaikan oleh Ustadz, tipsnya bisa dengan turut berbela sungkawa ya, semoga mendiang
Ya. Atau semoga keluarga diberi ketabahan. Betul, Seperti itu begitu ya ketabahan. Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz, lantas ini etika ketika kita takziah atau mungkin kita hadir dalam rumah ibadah non muslim begitu, bagaimana Ustadz? Ya, saya mengambil pendapat yang makruh. Oke. Ya, Artinya lebih baik bagaimana? dihindari. Baik. Lebih baik dihindari dan itu lebih baik ya. Mhm. Lebih kebaikan. Namun bukan berarti untuk masuk ke rumah ibadah sekali lagi tujuannya untuk apa? Oke. Kalau tujuannya tadi dalam konteks ya tadi Pak Jokowi datang ke Vatikan. Oke. Itu menurut saya selama dalam rangka beliau juga ini ya tokoh Apalagi publik sebagai ya, perwakilan negara perwakilan begitu ya. negara, menurut saya Delegasi negara. ya masih ada alasan untuk memperbolehkan itu. Hmm. Sebenarnya tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan mengenai itu gitu. Cuma ya tadi itu setelah sama juga Rasulullah berdiri, ya kan, kita kiaskan kalau berdiri ketika ada jenazah Yahudi yang lewat itu kan dalam rangka penghormatan juga gitu loh. Ya di sini kan Pak Jokowi beserta para menteri dan ex menteri yang utusan dari Indonesia itu kan sebenarnya sebagai tamu gitu. Itu berlangsungkawa, tidak ada hal maksud. Sekali lagi prinsipnya tidak ada niat untuk dalam hal melakukan ibadah ritual dan mencampur adukan akidah ataupun mungkin berdoa bersama yang sifatnya sinkretisme. Seperti apa itu? Sinkretisme itu kan perpaduan agama-agama membentuk satu konsep yang baru gitu loh. Oke. Buat susun doa yang Islam, agama yang lain, terus semuanya baca semua gitu loh, Mbak. Paham nggak ya? Baik. Jadi perpaduan gitu loh. Itu tidak boleh ya, Ustaz, Tidak ya? boleh. Oke. Meskipun niatnya hanya untuk bertoleransi begitu? Tidak bisa. Oh, Kan tidak bisa. bicara sekali lagi dalam hal doa mukhul ibadah kan. Baik. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Ya ibadahnya apa? Ya ibadah ritual kita Islam gitu loh. Nah, baik. Ini yang perlu digarisbawahi begitu ya, Ustaz ya. Beda sama ada kan apa? FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Iya, betul. Ya, semuanya misalnya mengadakan yang Islam doa sendiri, Iya. Kristen doa Lintas sendiri, agama, begitu ya? lintas agama gak ada masalah. Karena masing-masing. Masing-masing. Oke, baik. Bukan satu orang untuk berdoa dengan berbagai agama begitu. Betul. Termasuk juga umpamanya ya, Pak, kita lihat ketika di situ pendeta atau paus yang lain mendoakan, terus kita mengamini juga boleh. Baik. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita mendoakan doanya agama yang lain gitu loh, versi agama yang lain gitu. Nah, ini kan kita Ini kan auto bentuk amin sinkretisme begitu ya, sinkretisme Oke, menurut baik, saya baik. ya. Jangan sampai bercampur. Nah, Ustaz. iya, memang Oke, harus betul-betul iya. hati-hati. Benar-benar dipisahkan. Sekali lagi, persoalan relasi muslim dan muslim hanya bab muamalah dalam hal apapun. Oke. Itu saja. Kalau sudah ada akidah benar-benar harus Ketat begitu ketat ya. gitulah. Kalau mau memang kalau kita terpaksa karena hidup di yang ini ya, multi agama dan kita tokoh publik umumnya. Ya. Ya sebisa mungkin kita memang betul-betul ada batasan. Ya, kita kan nggak bisa menghindari. Ada Betul, batasan. ya. Baik. Tetap bagaimana kita mengambil sikap begitu ya, Mengambil sikap, Ustadz ya. betul. Nah, lantas Ustadz, kalau berarti artinya yang perlu digarisbawahi adalah berdoa dengan berbeda agama dalam satu momen yang sakral itu juga kita tetap harus menjaga akidah kita begitu ya. Betul. Benar-benar ini hanya untuk rasa penghormatan kita Betul. begitu ya kepada umat beragama yang lain. Nah, ini ya pemirsa ya yang perlu kita pelajari khususnya dalam episode kali ini. Betul. Kita akan bahas lebih lanjut ini Ustadz ya Oke. terkait lebih lanjut lagi sebenarnya esensi doa itu seperti apa sih Ustadz ya. Terlalu batasan-batasan dalam bertoleransi Betul. untuk antar umat beragama mengingat kita juga hidup dalam negara Kebinekaan. ya kebinekaan begitu. Usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Hujah Aswaja.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Hujah Aswaja. Kita masih membahas doa dalam perbedaan. Mengingat kita juga hidup dengan beragam agama, ya, umat beragama lain, tidak hanya Islam saja begitu ya Ustadz ya. Kita membahas lebih lanjut bagaimana kita batasan-batasan dalam bertoleransi juga seperti apa sih. Nah, Ustadz Syauqi, kita bahas lebih lanjut ini ya Ustadz ya. Tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya bagaimana kita adab kita mendoakan orang yang non muslim begitu ya, lalu untuk bertakziah ketika dalam momen berduka. Nah, lantas di segmen ini lalu esensi berdoa sendiri kita sebagai umat Islam begitu ya, jangan sampai ketika kita merasa lah ini kan toleransi ya nggak apa-apa lah doa aja menurut kita sebagai umat muslim. Sebenarnya esensi dari kita mendoakan dan kita didoakan. Nah, batasan-batasannya bagaimana ini Ustadz? Ya, kita kembali lagi kepada doa ya. Iya. Doa itu adalah mukhul ibadah, intisari dari ibadah. Bahkan definisi dari sholat itu kan lugatan ad-du'a. Baik. Sholat itu doa loh sebenarnya. Jadi jelas bahwasanya doa itu adalah ritual ibadah kita. Nah, persoalan pada akhirnya kita bersinggungan dengan masyarakat kita yang itu mungkin juga non muslim itu seperti apa? Yeah. Nah, ucapan doa kita kepada saudara kita non muslim dalam rangka penghormatan. Baik. Ya kan? Termasuk salam lintas agama. Iya. Gitu adanya ya, ada salam lintas agama, terus ucapan selamat hari raya bagi agama yang lain. Baik. Nah, ini ya tentunya ulama berbeda pendapat. Baik. Masing-masing ada yang membolehkan, masing-masing ada yang melarang. Oke. Seperti para ulama yang ada di Saudi itu melarang. Kalau yang Darul Ifta ya, majelis fatwanya di ulama-ulama di Mesir itu membolehkan. Masing-masing itu ada dalilnya. Oke. Ada dasarnya. Ada dasarnya, bahkan sama-sama Al-Qur'an. Baik. Kalau yang melarang, haramkan ya ucapan salam lintas agama, pokoknya kaitannya dengan surat Al-Furqan ayat 72. Baik. Mengenai kalau kita mengucapkan doa, salam, selamat, berarti kita melakukan namanya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Dalam surat Al-Furqan ayat 72 itu. Ya, ini bisa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berarti kita mengimani, mensyahadai, begitu. Nah, Yakini begitu ya? meyakini gitu kan. Nah, makanya itu nggak boleh. Baik. Nah, kalau ulama yang membolehkan itu menggunakan dalil surat Al-Mumtahanah ayat 8. Baik. Di situ Allah berfirman tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengusir kita. Nah, itu bisa dicek ke Al-Quran. Nah, dalam rangka doa, ucapan selamat, bela sungkawa, itu dalam bentuk ihsan fil muamalah, berbuat baik kepada Sesama orang, gitu ya dalam hal ini ya, kafir yang tidak memerangi kita. Baik. Gitu, ya. Meskipun istilah kafir non muslim itu kan juga persoalan muamalah ya. Ini sempat ramai juga begitu. Dulu kan sempat ramai. Ini sebenarnya namanya kafir atau dibahas di muslim? Konbes di mana itu Kota Banjar. Saya waktu itu ikut Baik. bahas seputar diksi non muslim. Kafir, Kita iya. NU non muslim untuk tidak menggunakan kata kafir, harus menggunakan non muslim, itu rame kan. Iya. Wah, NU menghilangkan namanya kata yang jelas dalam Al-Qur'an, di situ surat Al-Kafirun, masa surat non muslimun. Oke, baik. Ya itu netizen itu sumbu pendek. Penjelasannya bagaimana itu Ustaz sebenarnya? Ya penjelasan gini, Sehingga- non muslim itu adalah diksi Memahami saja gitu. berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Coba bayangkan ya, kami lah ya guru, dosen. Ya, mahasiswa kami tidak semuanya muslim. Baik. Ya di UNER ya. Ya tentunya kita kan sebagai dosen ya teladan Pengajar. dalam mengawali perkuliahan kan diawali dengan doa. Baik. Coba bayangkan sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam agar membaca suratul Fatihah, bagi yang kafir
Nah, baca itu doa. kasar, Pak. Konotasinya agak kasar begitu ya. Kok Pak Sauki Kafir. ini seperti ini gitu kan. Iya, iya, Maka baik. kepada yang non muslim akan membaca doa menurut agamanya kan gitu. Kan lebih Baik. Lebih halus. lebih halus. Nah, kafir ini memang tetap ada, tapi itu kan istilah atau mustalah tentang akidah kan. Oke, baik. Ya kita meyakini bahwasanya yang tidak memeluk agama Islam adalah kafir, jelas kok. Gitu loh. Cuman kita dalam sosial kita Dalam sosial, non muslim begitu. ucapan kafir itu jangan dilontarkan kan. Ini kan bab muamalah. Baik, masya Allah. Ya begitu indah Islam Begitu begitu indah ya. Islam gitu. Terus seperti apa, Ustaz? Mengalami perbedaan ini. Nah, yang masing-masing ya tidak menyalahkan yang lain gitu aja sih. Oke, baik. Umumnya yang dia berkeyakinan bahwasannya tadi itu surat Al-Furqan ayat 72 sehingga Iya. tidak mendoakan, tidak mengucapkan selamat atau salam lintas agama, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Ya bukan lantas yang tidak mengucapkan itu kita Salah. anggap dia intoleran. Baik, baik, baik. Biasanya kan gitu. Kalau juga netizen ini kan toleransi, gitu iya. kan. Padahal ini ada dua sisi ya, memang Iya tidak sih, ya, membolehkan. ada membolehkan, ada Dan yang ada yang membolehkan. membolehkan. Yang tim membolehkan melihat orang yang nggak mau seperti itu intoleran ini. Oke. Yang nggak mengucapkan, yang tidak mengucapkan melihat yang mengucapkan, yang mendoakan, wah kafir ini. Meyakini bahwa gitu kan ramenya di situ kita kaitannya relasi muslim non muslim ya Oke, di negara kita. Baik. Padahal sebenarnya dulu kita ini kan sangat apa ya karakteristik ya masyarakat Nusantara ini kan sudah apa ya biasa terkait perbedaan sih sebenarnya. Cuma Ya, akhir-akhir ini saja. Iya, semakin Khususnya digoreng begitu digoreng ya, Ustaz, apalagi di era sosial media. Keterbukaan informasi dan ya. di situ cara pandang masyarakat yang menggunakan cara pandang algoritma. Oke. Algoritma ya pasti algoritma yang sifatnya yang viral yang negatif begitu kan. Yang sering muncul, Sering yang muncul sering ditonton. framing tambah makanya ketika melihat yang rame di media sosial mengenai Pak Jokowi, saya betul-betul video yang agak panjang gitu. Benar-benar Bukan tentang dilihat, yang oke, ininya, iya. itu apa ini? Saya lihat Apa yang diucapkan apa yang begitu dia ya. ya gestur beliau karena memang luar biasa Pak Jokowi, tiap gerakan ucapannya itu selalu disorot ya. Betul lah. Ya memang public figure begitu ya, Ustaz, Ya, luar ya. biasa. Saya utuh biar nggak asal gini ya, sama mendiagnosa seorang dokter itu ya. Ada pasien ke dokter, "Dok, saya sakit perut." Masa tiba-tiba oh ini jangan-jangan diare, kan nggak juga. Belum tentu juga ya, Belum bisa tentu aja juga. Ya sakit bisa mah. aja diare. Oke. Tapi bisa aja mah. Usus buntu, iya kan? Betul. Atau apa, ketelan apa gitu kan, sakit perut gitu apa. Jadi Diagnosa. artinya kita tidak boleh menjudge begitu ya satu. Ya momen. mendiagnosa betul Iya. ini apa gitu loh. Ya memang akhirnya dijudge A ya gak apa-apa. Ini kalau sesuai diagnosanya seperti ini dan kita harus memberikan solusinya seperti apa. Salah satunya kita bahas di Hujah Aswaja ini begitu ya Ustaz ya. Sebagai kita yang ahlu sunnah wal jamaah ya kita langsung mengeneralisasi. Ya kan, wah kaitannya mendoa kok boleh haram. Muslim kaitannya ucapan belasungkawa kafir ikut meyakini kekafirannya ya nggak seperti itu ya mungkin kalau seperti itu iya gitu loh kalau memang dia lakukan seperti itu tapi kita lihat dulu Konteksnya seperti apa? konteksnya seperti apa terus apa yang diucapkan bahkan diksi-diksinya yang dipakai apa itu kan harus Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Syauki ya, ternyata diksi-diksi yang disampaikan ketika atau press conference begitu ya, atau Ya. ketika diwawancarai Pak Presiden, mantan Presiden kita pun juga mengucapkan yang secara general begitu Nah, ya, saya tidak spesifik lihat secara itu. Islam begitu Iya. ya Ustadz ya. Nah, kembali kepada kedamaian, kembali kepada istilah Tuhan yang Maha Kasih menurut saya itu general sih. Tuhan. Oke. Nah lantas ini Ustadz tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita bisa bertoleransi, batasan-batasannya jangan sampai kita kebablasan toleransinya. Sebenarnya kita sebagai umat Islam kepada umat yang non Muslim begitu seperti apa Ustadz? Toleransi dalam bahasa Arabnya itu tasamuh. Itu bagian dari manhajul fikr wal harokahnya ahlu sunnah wal jamaah ya. Oke. Itu jelas harus terpatri dalam pikiran, gerakan, dan sanubari kita. Cuma dalam konteks muamalah. Baik. Muamalah itu yang kaitannya hal-hal yang sifatnya sosial,
Ya dalam konteks doa ini ya doa kesehatan, doa kesuksesan, doa kemakmuran nggak apa-apa. Tapi doa dalam ranah surga, Iya. ketuhanan diterima oleh Allah itu kan, nah itu tak boleh. Nah, kita akan lanjutkan kembali ini ya Ustadz ya. Kalau kita didoakan seperti apa ini Ustadz ya oleh orang yang non muslim, dia berdoa kebaikan-kebaikan. Nah, apakah boleh kita mengaminkan? Mungkin bisa dijawab ya Ustadz Lihat ya. redaksinya Usai nanti. jeda pemirsa tetaplah di Hujah Aswaja. Baik, terima kasih Anda kembali di TV 9 Nusantara dalam Hujah Aswaja, masih membahas mengenai doa dalam perbedaan bersama saya Putri Humaira dan juga Ustadz Ahmad Syauqi. Nah Ustadz, kalau di segmen sebelumnya tadi kita sempat tertunda nih Ustadz ya, ada batasan-batasan toleransi dalam Islam khususnya kepada orang yang non muslim seperti itu. Tadi kita sudah bahas banyak sekali bagaimana kita mendoakan orang yang non muslim. Lantas kalau misal nih kita dapat kerabat atau tetangga atau saudara yang mungkin non muslim mendoakan kita nih, ya bolehkah kita mengaminkan begitu Ustaz? Baik, seperti halnya kita mendoakan non muslim pun demikian posisi kita kalau didoakan oleh non muslim seperti apa. Selama bukan dalam ranah akidah, ritual, sifatnya akhirat, nah, itu tidak masalah. Maunya Mbak Putri ada tetangganya atau sahabatnya yang non muslim, Mbak Putri semoga sampean terus sehat ya, ya sukses karirnya, amin, diberikan momongan, ya, amin, amin, okay. Boleh amin. Baik. Tapi kalau umumnya mohon maaf, ya semoga Yesus memberkati. Oke. Itu apa sikap yang harus kita ambil sebagai muslim? Senyum aja. Baik. Salah. Jangan sampai keceplosan amin begitu ya Ustaz. Baik. Oke. Gitu ya? Iya, baik. Ya. Iya. Ini menjadi bentuk kehati-hatian kita sebagai muslim juga ya. Ada batasan begitu Ustaz. Oke, ketika mendoakan kesehatan, kebaikan-kebaikan dalam duniawi begitu. Termasuk ucapan assalamualaikum itu kan yang terjadi berat. Apa assalam itu bagian dari? Apakah kita jawab atau tidak begitu? Gitu. Nah, ya itu mulai perdebatan. Oke, baik. Ya, ada yang menyebutkan waalaikum itu doang. Waalaikumsalam begitu ya. Ada yang ada yang mengatakan waalaikum bagimu celaka. Ya kan kita jahat banget ya. Jahat banget gitu loh. Ya, artinya sekali lagi hal-hal yang sifatnya akidah ya, usuliyah ya, yang sifatnya dasar dari agama itu ya, itu kita dalam hal ini jelas tidak bisa ditolerir. Ya. Hal-hal yang sifatnya muamalah ya, itu ya kita justru dianjurkan untuk berbuat baik seperti itu. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah tadi. Ya, jadi dalam konteks doa ya, kita juga lebih harus berhati-hati sebenarnya. Apalagi kalau menurut saya, kalau yang kita kan sebenarnya takziah itu tidak ada kepentingan yang terlalu dalam kepada yang mati sih sebenarnya. Oke. Iya kan? Iya, betul. Karena kita sudah mati itu sudah beda alam, dan kita yakini bahwasanya yang mati ini sudah di alam yang lain, alam barzah. Baik. Dan dia tidak mati dalam keadaan iman. Ya jelas kita akidah kita itu ya, sudah berbeda gitu loh. Baik. Artinya secara etika kita datang itu dalam rangka yang menghormati saja sih. Ya, gitu dalam konteks tadi Pak Jokowi datang pun berdiri pun sebenarnya sudah dalam rangka penghormatan sih. Yang bikin ramai ketika gini akan ya. Nah itu bagaimana Ustaz? Kan mungkin karena kita sebagai umat Islam terbiasa berdoa dengan menengadahkan tangan. Itu sekali lagi, ini kan membuat ramai. Ini kan menurut saya bukan bab terkaitnya ini ya. Ini bisa pakai teori atau kajian komunikasi visual ya. Di situ Mbak Putri kan FIB UNER kan belajar teori semiotika Roland Barthes, ya kan? Denotatif, konotatif, ada tanda dan penanda. Ya, ini seperti apa? Sedangkan yang lain tidak begini pasti ya dengan gerakan yang lain gerakan ini maksudnya apa? Hanya menimbulkan spekulasi. Itu kan ada interpretasi yang berbeda kayak gitu ya. Ya sekali lagi itu kan ya berbeda-beda ya, subjektif ya. Yang tahu itu Pak Jokowi itu
harusnya ditanya waktu itu apa yang didoakan. Oke. Masa Allahumma firlahu warhamhu ya jelas Tidak boleh. nggak boleh Oke. Pak itu Pak. Baik, Gitu. baik. Nah, mungkin kita bisa belajar dari sikap yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu ya. Maksudnya kita sebagai muslim apa perlu seperti itu begitu Ustadz? ketika Kalau bagi mendoakan? saya Iya. itu jadi pelajaran ya untuk sekali lagi menghindari hal-hal yang sifatnya gaduh dan hal-hal yang orang menafsirkan, menginterpretasikan itu ranah akidah. Oke. Karena sudah gini. Mhm. Tapi sekali lagi ini kan masih penuh tanda tanya. Betul. Gitu loh. Apakah Belum klarifikasi belum lah, klarifikasi maksudnya belum- apa yang diucapkan doanya? Kalau sekedar sini kan ini hanya gestur gerakan ada gestur saja, gerakan ya? saja kan. Bicara masalah menengadahkan tangan dalam doa itu hukumnya sunnah sih. Oke, Nggak baik. wajib. Menengadahkan tangan itu sunnah hukumnya. Mhm. Artinya pun kalau misal kita mau mendoakan dengan tangan seperti ini saja, Nggak apa-apa. begitu ya Ustadz ya, tidak Nah, masalah. sambil nyopir doa kalau nggak apa-apa Mbak. Baik, baik. Nggak harus gini. Oke, baiklah, ini luar biasa. Nah Ustadz, kita sudah di penghujung segmen ini ya Ustadz ya. Ya. Closing statement kita pembahasan kali ini memang asal usulnya kita terinspirasi begitu ya atas dari momen viral yang menjadi sorotan juga dari sikap Pak Jokowi sebagai delegasi negara yang hadir di Vatikan untuk menghormati kematian atau meninggalnya Paus Fransiskus begitu. Toleransilah sesuai porsinya. Oke. Itu porsi yang bukan dalam hal akidah dan ritual, itu aja sih kalimat itu. Jadi secukupnya begitu ya Ustadz ya. Selama tidak menyentuh itu, hal yang lain monggo saja. Apa ini yang bisa disampaikan pada pemirsa Ustadz? Yaitu Pesan-pesannya ya, Ustadz. toleransi sesuai dengan porsinya. Mhm. Porsi sesuai porsinya itu kan berarti berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memenuhi kita. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu berarti kita melaksanakan itu gitu sebagai bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bukan syahadatuz zur, yang kita meyakini juga keyakinan orang sebagaimana yang dilarang oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72. Baik, wah luar biasa ya. Toleransilah sesuai porsinya, jangan berlebihan, begitu ya, sehingga sampai kebablasan, begitu ya Ustaz ya. Terima apa yang kasih berlebihan nggak baik. Ustaz Syauqi, Nggih. pembahasan kali ini yang luar biasa sebagai tambahan ilmu pengetahuan juga, begitu ya pemirsa, bagi kita semua, bagaimana membahas mengenai doa dalam perbedaan dalam artian adalah perbedaan agama. Dan terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Hujah Aswaja kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi manfaat dan juga tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan untuk itu saya Putri Humara pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.